Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 19 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menguatkan kerohanian kami, agar kami hanya mengandalkan Yesus saja, sebab Dia lebih kuat dari siapapun. Kami serahkan hidup kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Nia Sayoy. Silakan Ibu Nia. Terima kasih. Renungan kita pada pagi ini yang berjudul Ia lebih kuat dan lebih berkuasa dari seteru kita. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Kristus kuat adanya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ia mau agar semuanya dapat selamat. Ia tidak dapat menahan pikiran bahwa seorang pun harus hilang. Ia menangis pada kuburan Lazarus bahwa ia tidak dapat menyelamatkan masing-masing orang yang telah dibinasakan oleh kuasa iblis dalam kematian. Ia telah menyerahkan dirinya sebagai suatu tebusan untuk banyak orang, bahkan semua orang yang mau menggunakan kesempatan untuk pulang kembali pada kesetiaannya kepada Allah. Ketika ia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, tahulah ia bahwa untuk kehidupan tersebut ia mesti membayar tebusan di atas kayu salib di Golgota. Tiap-tiap penyelamatan yang diadakan berarti menyebabkan baginya penghinaan yang sebesar-besarnya. Ia harus menderita kematian untuk tiap-tiap manusia. Dalam hidupnya di dunia ini, Kristus mempertumbuhkan suatu tabiat yang sempurna. Ia memberikan penurutan yang sempurna kepada hukum-hukum Bapanya. Dalam kedatangannya ke dunia ini dalam rupa manusia, dalam menjadi takluk kepada hukum, dalam menyatakan kepada manusia bahwa ia menanggung penyakit mereka, duka cita mereka, kesalahan mereka, ia tidak menjadi orang berdosa. Di hadapan orang-orang Farisi, ia dapat berkata, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tiada satu cacat dosa terdapat pada dia." Ia berdiri di hadapan dunia sebagai anak domba Allah yang tiada bercela. Dari sudut kesuciannya yang tinggi, penebus dunia ini dapat melihat bahwa penyakit yang diderita keluarga manusia telah didatangkan atas mereka oleh pelanggaran hukum Allah. Tiap-tiap peristiwa kesengsaraan dapat disusul olehnya kepada sumbernya. Di dalam tiap-tiap peristiwa ia membaca kesudahan yang menyedihkan dan mengerikan dari tiap-tiap orang berdosa yang tidak bertobat. Diketahuinya bahwa dia sajalah yang dapat melepaskan mereka dari jurang yang ke dalamnya mereka telah jatuh. Ia sendirilah yang dapat menjejakkan kaki mereka pada jalan yang benar. Kesempurnaannya sajalah yang dapat berguna bagi keadaan mereka yang tidak sempurna. Ia sajalah yang dapat menutupi ketelanjangan mereka dengan jubah kebenarannya yang tiada bercacat celah itu. Dia berkuasa untuk melepaskan, bantuan telah diletakkan atas dia yang berkuasa. Ia memeluk manusia dengan lengan kemanusiaannya yang panjang itu, sedang dengan lengan ilahinya ia berpegang kepada yang maha kuasa. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus pernah dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Yesus kemudian memberikan tanggapan berikut ini yang kita bisa baca dalam manuskrip 78 tahun 1899 paragraf 3 yang berkata, melalui sebuah perumpamaan, Kristus menyatakan kepada para pendengarnya
pekerjaan setan yang licik dan menipu, yang memegang tubuh dan pikiran manusia dengan kuasanya. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Ayat 21 dan 22. Betapa benarnya perumpamaan ini yang menunjukkan siapa manusia di bawah penguasaan setan. Yesus menggambarkan setan sebagai orang yang kuat dan bersenjata lengkap. Tetapi Yesus juga menyatakan bahwa dirinya seorang yang lebih kuat dari setan dan dapat mengalahkannya, bahkan merampas perlengkapan senjata yang diandalkan oleh setan. Hal ini dapat kita baca dalam Lukas pasal 11 ayat 21 dan 22. Jadi, meski manusia berada di bawah kekuasaan orang yang kuat, yaitu setan, tapi manusia dapat bebas asal manusia izinkan orang yang lebih kuat dari setan, yaitu Yesus, untuk kuasai hidupnya. Perhatikan dalam paragraf berikutnya, Ellen White menjelaskan apa ciri-ciri orang yang berada di bawah kuasa setan. Masih dalam manuskrip 78 tahun 1899 paragraf 4 yang menjelaskan, mereka yang tidak mengenal Allah dan Yesus Kristus yang diutusnya berada di bawah kekuasaan musuh dalam belenggu kehendaknya. Dia menguasai pikiran dan kasih sayang dengan roh setannya, tetapi setan dibuat untuk memahami arti kata-kata yang diucapkan di Eden. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan dari perempuan yang akan dihancurkannya dari keberadaan, Allah berkata harus meremukkan kepalanya. Kristus datang ke dunia untuk membantah pernyataan setan. Seorang yang lebih kuat dari orang kuat yang bersenjata berada di medan pertempuran. Dia sendiri yang bisa merampas senjatanya dan membatasi kekuatannya. Mereka yang tidak mengenal Bapa dan anaknya berada dalam belenggu setan. Dan setan paham akan hal ini. Sebab Bapa telah menyatakan nubuatan Kejadian 3:15 kepada setan. Meski setan berhasil meremukkan tumit Yesus, tetapi Yesus berhasil meremukkan kepala setan. Yesus lebih kuat dari setan. Perhatikan, Yahweh tulis bahwa Yesus sendiri yang bisa rampas senjata setan dan membatasi kekuatan setan. Jika disebut Yesus sendiri, artinya tidak ada yang lain. Sebab memang Yesuslah orang yang lebih kuat tersebut. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 12 tahun 1894, paragraf 19. Kita harus maju selangkah demi selangkah ke dalam pengetahuan yang lebih eksperimental tentang Allah dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Ada kebutuhan persekutuan setiap hari, setiap jam dengan Allah. Hidup kita, jiwa kita, tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah, aman. Yesus yang berharga, lebih kuat dari orang kuat yang bersenjata. Setiap saat, setiap hari, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa dan anaknya, sebab kita bersekutu dengan Bapa hanya melalui anaknya. Itulah maknanya tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Kita tersembunyi aman di dalam Allah hanya saat kita tinggal di dalam Yesus. Yesuslah orang yang lebih kuat dan yang dapat mengalahkan setan dan merampas senjatanya. Dan senjata terutama setan adalah panah maut. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 147, paragraf 1, mengatakan, seandainya Kristus berada dalam kamar si sakit, sudah tentu Lazarus tidak mati, karena setan tidak berkuasa atasnya. Kematian tidak dapat membidikkan anak panahnya kepada Lazarus bila pemberi hidup hadir, sebab itu Kristus menjauhinya. Panah maut itu tidak dapat dibidikkan jika Yesus sang pemberi hidup hadir. Kenapa Yesus disebut pemberi hidup? Sebab hidup Bapa mengalir melalui Yesus. Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 15 menjelaskan. Demikianlah di istana surga dalam
pelayanannya kepada semua makhluk. Oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus, lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Reflecting Christ, halaman 100, paragraf 2. Untuk sesaat kita tidak dapat memisahkan diri kita dari Kristus dengan aman. Artinya, satu-satunya keamanan adalah untuk selalu bersatu dengan Kristus. Kenapa kita harus selalu menyatu dengan Kristus? Renungan pagi hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 27 paragraf 3 yang berkata, diketahuinya bahwa Dia sajalah yang dapat melepaskan mereka dari jurang yang ke dalamnya mereka telah jatuh. Ia sendirilah yang dapat menjejakkan kaki mereka pada jalan yang benar. Kesempurnaannya sajalah yang dapat berguna bagi keadaan mereka yang tidak sempurna. Ia sajalah yang dapat menutupi ketelanjangan mereka dengan jubah kebenarannya yang tiada bercacat celah itu. Dia berkuasa untuk melepaskannya. Ini semua tentang Yesus. Kenapa semuanya ini hanya ada pada Yesus? Mengapa hanya Yesus yang lebih kuat? Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 27 paragraf 3 melanjutkan. Ia memeluk manusia dengan lengan kemanusiaannya yang panjang itu, sedang dengan lengan ilahinya ia berpegang pada Yang Maha Kuasa. Tidak ada oknum lain yang bisa melakukan ini selain Yesus. Sebab hanya dalam Yesus kemanusiaan dan keilahian bersatu. Apakah lengan kemanusiaan dan lengan ilahi itu? The Spirit of Prophecy volume 2 halaman 149 paragraf 3 menyatakan, tetapi Yesus yang sebenarnya adalah dasar dan pencipta Ka'bah, pelayanan dan upacaranya hanyalah lambang penghormatan besarnya, menunjuk kepadanya sebagai Putra Allah, memeluk orang-orang bukan Yahudi dengan lengan kemanusiaannya, yaitu simpati dan persatuan, sementara dengan lengan ilahinya yang adalah kasih karunia dan kuasa, Dia membawa kepada mereka keselamatan yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Pernyataan Roh Nubuat ini sehubungan dengan kondisi orang Yahudi dan orang Samaria. Pertemuan Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub menyatakan simpati dan persatuan Yesus sebagai manusia yang sama dengan orang-orang Samaria tersebut. Yesus tidak membedakan manusia. Dan oleh perkataan yang Yesus sampaikan kepada wanita Samaria tersebut, pertobatan terjadi. Bahkan orang-orang dalam kota datang kepada Yesus melalui kesaksian wanita tersebut. Kasih karunia dan kuasa Yesus bekerja dalam hidup wanita Samaria itu. Wanita Samaria itu mengalami pelukan tangan kemanusiaan Yesus serta tangan ilahi Yesus. Orang-orang Samaria mengalami pelukan ini, tetapi orang-orang Yahudi menolak. Bagaimana dengan kita? Ingat tadi, Penyanyi White tuliskan, satu-satunya keamanan kita adalah bersatu dengan Yesus. Sebab Yesuslah orang yang lebih kuat dari setan dan telah meremukkan kepala setan. Karenanya, tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita pasti aman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan yang begitu indah, bahwa Yesuslah satu-satunya yang lebih kuat. Dia lebih kuat daripada setan. Karenanya penting bagi kami untuk selalu bersatu dengannya, tinggal dalam Dia, maka kami aman. Dan biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang selalu menuntun orang datang kepada Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.